sini menyebarkan pemahaman dan pendapat tentang budaya positif. Baiklah, sebelum saya mulai, terlebih dahulu untuk kelancaran, yaitu hari ini kita berdoa sejenak, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru semua, yang SDN 1 Eba Oman yang saya hormati. Shalawat beserta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mendengar tentang budaya positif apa belum? Kira-kira sudah. Budaya positif itu apa? Memberi salam. Yang pertama yaitu memberi salam. Terus Jabat tangan. memberi salam, berjabat tangan. Terus apa lagi? Budaya positif kita di sekolah. Berdoa sebelum belajar. Berdoa sebelum belajar. Tuh. Nah, berbaris sebelum masuk kelas. Apalagi ada gak budaya positifnya? Kebersihan diri, tentang potong kuku ya, potong kuku setiap hari, setiap minggu seminggu sekali mungkin ya. Itu adalah budaya positif. Terus apa lagi? Periksa kuku itu tadi ya. Periksa gigi itu adalah suatu itu adalah budaya positif yang kita akan kembangkan, yang dimana yang akan sesuai dengan yaitu pengajaran yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Nah, next selanjutnya, nah di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, yang pertama di sini ada perubahan paradigma belajar. Nah, di sini perubahan paradigma belajar yaitu di mana perubahan yang biasanya kita lakukan. Nah, di sini kita akan berubah dengan sesuai konsepnya yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu membimbing dan mengarahkan, apalagi membimbing dan mengarahkan yaitu sesuai dengan kodratnya anak itu sendiri. Nah, kodrat alam itu. Yang keduanya itu disiplin positif. Terus yang ketiganya ada nilai-nilai kebajikan. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Terus ada motivasi perilaku manusia. Terus ada posisi kontrol. Terus keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia nanti kita akan bahas. Di sana ada nilai-nilainya serta motivasi perilaku manusia juga. Posisi kontrol gurunya dan keyakinan kelas. Ini adalah konsep inti dari budaya positif. Nah, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada 6 dimensi, yaitu
Yang pertama itu ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, terus yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita pernah mendengar yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apakah kita sudah melaksanakannya? Apa belum? Keberpihakan kita terhadap murid. Apa masih kita mengikuti keinginan sendiri atau keinginan murid? Kira-kira Bapak Ibu sudah menerapkan apa belum? Sudah apa belum? Sudah, ya. Nah, di sini adalah berdiferensiasi tadi, yaitu berpihakan kepada murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pelajar Pancasila tadi yang berkepentingan global tadi bergotong royong, ya, berkreatif, bernalar kritis. Berarti kan paradigma baru kita sudah dirubah, ya, dengan pembelajaran, yaitu sekarang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, teori kontrol ini adalah teorinya William Glasser. Ya, di sini yaitu ilusinya adalah guru yang mengontrol murid. Ya, guru adalah untuk mengontrol murid. Ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, mungkin di sini adalah miskonsepsi tentang teori kontrolnya, bahwasanya murid itu dalam William Glasser itu harus istilahnya yang mengontrol murid itu adalah kita sendiri, ya, sesuai dengan teorinya itu. Dan kritik-kritik juga membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakternya seperti apa. Kalau kita merasa bersalah itu menguatkan karakternya seperti apa. Nah, di sini ada penjelasannya, itu mengubah paradigma stimulus. Di sini ada stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sebelah kanan ini ada stimulus respon. Nah, realitasnya, ya, kebutuhan stimulus respon ini adalah realitas kebutuhan kita sama-sama membutuhkan respon, ya. Yang keduanya itu semua orang melihat yang sama. Nah, kalau yang stimulus respon di atas, realitas kebutuhan kita yang di atas stimulus responnya itu kebutuhannya sama. Teori kontrol yang untuk teori kontrolnya kebutuhannya berbeda. Udah kelihatan jelasnya bahwa responnya sama tapi kontrolnya yang berbeda. Terus yang ke bawahnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, tapi setiap orang memikirkan gambaran yang berbeda. Mungkin kita juga seperti ke anak, pikiran kita melihatnya sama nakalnya, tapi setiap orang ada beberapa orang juga gambarnya mesti yang berbeda karena untuk pendekatannya itu sendiri berbedanya mungkin ke yang lain seperti itu, tapi dengan yang guru sendiri berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah,
Terus dalam kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berharap pandangannya itu sama, ya, sama pandangannya dengan kita. Tapi kita juga berusaha untuk memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang ketiganya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan karena yang salah selalu dilihatkan atau dibicarakan, tapi kebaikannya tidak ada. Sedangkan teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuannya yang sama. Terus di sini ada orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Ada yang bisa mengontrol saya. Nah, untuk stimulus responnya, untuk teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, di sini hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya yang mengontrol itu mesti ada salah satu orang yang bisa mengontrol diri. Nah, terus yang bawahnya adalah stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Mungkin pandangan orang berbeda. Menurut kita bisa mengontrol orang lain, tapi di mata lain tidak bisa mengontrol orang lain. Gitu. Yang stimulus respon terakhir di bawahnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini gimana? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Membujuk ya belum tentu bisa dilaksanakan, pasti ada gagalnya. Ya. Nah, teori kontrolnya kita harus berkolaborasi dan berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tidak bisa memaksakan atau membujuk, ya, bujukan gagal itu kita harus bisa berkoordinasi. Nah, yang stimulus responnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang. Nah, ini berbeda teori kontrolnya. Kita berpikir menang kalah. Tapi yang sebenarnya adalah model berpikir menang dan menang. Nah, kita perhatikan di layar. Di sini ada tadi kita yang kedua ini adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang keduanya yaitu disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terus yang lainnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam mengubah perilaku ke arah yang baik. Nah, di sini disiplin positif di sini yang kedua adalah merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Nah, di sini kita mendidik anak itu, ya, karena apa? Si anak juga mau sekolah karena apa? Nah, itu dia semangat belajar karena apa? Jangan karena hanya imbalan itu tadi atau penghargaan reward,
si anak ini apa ya, semangat sekolahnya karena penghargaan, bukan karena keinginan dia sendiri. Nah, itu bagaimana caranya untuk menerapkan seperti itu. Yang karena dikasih imbalan, kasih pujian-pujian, si anak itu karena imbalan atau pujian, tetapi harusnya adalah dengan tanggung jawabnya. Sekolah gitu atau sekolah berangkat terus karena ada takut hukuman, biasanya dihukum, nggak mau sekolah gitu. Tapi dia adalah harus bertanggung jawabnya. Nah, di sini juga kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Bajikan dan keadaan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini juga guru juga sebagai guru ikut membimbing bagaimana peserta didik ini bisa belajar disiplin positif itu tadi dengan ke arah yang lebih baik. Ya, bagaimana caranya? Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, yang dimana sesuai dengan yaitu profil pelajar Pancasila, ya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ada Ibo Primar Bias, program FYP, toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada keterampilan hidup, life skill, dalam dipercaya, lurus hati, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang pernah kita lihat di sekolah apa? Nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama apa? Nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikannya. Kita harus bertoleransi, ya. Misal mempunyai rasa hormat pada guru, pada sesama yang saling menghargai, begitu. Dia mandiri dalam mengerjakan tugas. Itu dia bergotong royong, contohnya seperti melaksanakan piket kelas kan juga bisa masuk ke bergotong royong ya. Terus dari program Pancasilanya bisa juga bernalar kritisnya, dia belajarnya dia lebih apa ya, lebih giat untuk bisa memahami semua materi yang sudah diberikan guru. Kan dia harus memahami materinya, jadi dia harus belajar lebih giat, tidak bermalas-malasan. Mungkin ya kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, terima kasih jawabannya, Selvi. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang pernah kita ada di sekolah yaitu yang pertama, sering kita bergotong royong, ya, saling membantu, terus kebersihan, menjaga kebersihannya, terus istilahnya yang bertanggung jawabnya dalam pelajarannya, gitu, tugas-tugas dia, nilai-nilai kebajikan yang dia lakukan. Nah, di sini, nah dari nilai kebajikan itu tadi ternyata ada kebutuhan dasar manusia juga. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk apa yang kita inginkan. Tuh, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah,
seluruh tindakan ya atau kebutuhan dasar manusia itu apa yang kita lakukan agar ada hasilnya. Seperti apa hasilnya? Yaitu usaha tadi kita untuk melakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia tadi ya seperti ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan bertahan hidup ya, cinta dan kasih sayang, ini adalah kebutuhannya. Nah, ada nomor 3 kebebasan. Nah, ya. Terus ada kesenangan, kekuasaan. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu ya survival. Yang pertama itu kita kebutuhan bertahan hidup yaitu apa? Makanan. Ya, kita sebagai manusia ya terutama itu adalah yang membutuhkan adalah makanan. Yang keduanya adalah pakaian. Yang ketiganya adalah tempat tinggal. Terus keamanan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, tempat tinggal sudah jelas kita membutuhkan tempat tinggal. Pakaian sudah jelas. Keamanan kita juga harus butuh keamanan dan kesehatan. Itu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, di sini dijelaskan ada rasa terima atau diperdulikan, kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Cinta dan kasih sayang. Berarti kalau kita tidak diperdulikan, kita harus memperdulikan, dan kita juga harus bekerja sama ya atas apapun yang kita lakukan. Terus yang kebebasan itu kita juga membutuhkan kebebasan. Kebebasannya seperti apa? Ya kita harus mandiri. Ya, mandiri, terus memiliki pilihan, terus mencoba hal baru. Nah, ini mencoba hal baru adalah suatu tantangan baru. Misalnya bosan, terus kita mencari hal yang baru. Nah, terus mampu mengendalikan alat dirinya. Nah, ini adalah stimulus respon yang kebutuhan dasar manusia itu, yang kebebasan ini yang kita harus jaga ya, mampu mengendalikan arah dirinya ini. Karena kalau kita nggak bisa mengalahkan keinginan kita sendiri, itu yang sulit. Nomor 4 yaitu kesenangan. Manusia juga butuh kesenangan ya. Kesenangannya bermain ya, humor, tertawa. Humor artinya bercanda itu tadi. Karena tidak mungkin kita hanya berdiam diri sendiri tanpa ada kesenangan. Mesti kita jenuh. Bagaimana istilahnya, pemikiran kita juga berbeda. Tapi dengan bermain, dengan kesenangan kita, pemikiran kita pun akan berbeda. Nah, di sini ada kekuasaan atau power. Nah, kekuasaan, power atau kekuatan. Di sini ada harga diri, ya, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kita juga kan pengen, ya, kebutuhan dasar manusia ini yang kelima ini adalah kekuasaannya. Pengen, keinginan, yaitu harga diri kita. Terus keinginan untuk dianggap, kita harus dianggap, ngomong dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua juga pengen dianggap atau dihargai. Kita juga memimpin. Nah, kekuasaan kita adalah jiwanya adalah memimpin. Ya, bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik? Bagaimana kita bisa diterima dengan baik? Berprestasi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi berprestasi untuk orang lain juga, baik di masyarakat, ya, di lingkungan sekitar, di forum-forum. Nah, itu diakui dan didengar. Itulah keinginan yang ada pada diri kita sendiri atau kekuasaan, power itu tadi. Nah, di sini kan sudah digambarkan 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Ada yang dipertanyakan? Cukup? Nah,
di sini ada motivasi perilaku manusia yang tadi dijelaskan, ada motivasi ekstrinsik X ya. Di sana untuk motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, si anak ini kan biasanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bagaimana perilakunya? Nah, itu tadi ya, harus belajar bisa mandiri, tidak harus dengan istilahnya apa tadi, dengan suatu imbalan. Nah, yang sebenarnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, bagaimana caranya kita membuat sifat-sifat motivasi seperti ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita kalau bisa menghindarkan suatu penghargaan ini untuk orang lain ya, agar dia bisa belajar mandiri. Terus yang selanjutnya adalah di sini ada motivasi intrinsik. Nah, tadi ekstrinsik, di sini adalah intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya ya. Motivasi intrinsik, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, misalnya orang itu pengen apa, kita dukung, dan kita pun juga harus ingin menjadi diri sendiri, tidak berpaku atau tidak berpegang teguh, tidak memandang orang lain. Orang lain seperti apa, kita hanya bisa melihatnya untuk menjadi dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi. Nah, di sini ada hukuman. Ada hukuman tidak terencana, tiba-tiba nih ya, ada murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Nah, kira-kira hukuman itu berlaku boleh dilakukan atau tidak hukuman? Hukuman boleh apa tidak? Tidak boleh ya. Sebenarnya hukuman itu tidak boleh. Mungkin ada yang membolehkan, ada yang tidak ya. Sementara hukuman itu kalau bisa dihindari hukumannya. Mungkin hukuman seperti apa itu? Yang sekarang hukuman tidak terencana, ujung-ujung tiba-tiba hukuman yang seperti ini. Karena ujung-ujung sebenarnya ada apa ya? Biasanya ada sistem di sekolah itu, yaitu hukuman yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, contohnya ya kayak terlambat datang, terus salah tata tertib di sekolah yang biasanya diterapkan. Tapi ternyata yang terencananya di luar sekolah ya. Mungkin istilahnya biasanya apa yang tiba-tiba respect tanpa ininya, itu kira-kira apa ini yang tidak terencana atau tiba-tiba, contohnya kasusnya seperti apa yang secara tiba-tiba kita tadinya tidak ada hukuman atau ada hukuman. Nah, itu rata-rata mungkin keterlibatan sekolah karena telat belajar mungkin ya, istilahnya mungkin ribut di kelas. Biasanya orang tidak ribut, tiba-tiba ikut ribut. Orang biasanya tidak terlambat, tiba-tiba terlambat. Nah, itu. Nah, jadi hukuman-hukuman ini juga harus dihindari. Murid yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi, kan bisa saja terjadi gitu. Contohnya yang mungkin ya dari berangkat sekolah. Nah, tadinya harusnya pagi-pagi, ada kendala di jalan yang akhirnya bisa terjadi terlambat ya.
Gitu. Terus menghindari itu berupa hukuman fisik, ya. Kita sebagai pendidik untuk menghindari hukuman terutama adalah hukuman fisik. Kita bisa hanya memberikan satu arahan. Bagaimana arahannya? Kita sebagai manajer, baiknya sebagai manajer itu seperti apa? Nah, di sini sering kita kalau udah ada peraturan sekolahan, di sini sering ada konsekuensinya apabila ada pelanggaran yang terjadi. Nah, di sini ada terencana atau disepakati sesuai peraturan. Ya, ini dengan peraturannya apa konsekuensinya sesuai apa tidak. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, sikap guru selalu monitor murid. Nah, ini yang tidak boleh. Istilahnya yang di luar aturan atau konsekuensinya. Ya. Peraturan kita buat, tapi kalau di luar peraturan murid tetap dibuat tidak nyaman, itu di luar konsekuensinya itu tidak boleh. Jadi kita juga sebagai guru jangan selalu monitor murid terus, ya. Tuh. Di sini ada restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana kita sebagai manajer atau sebagai penghukum, ya, dijelaskan di sana nanti. Restitusi ini kita harus benar-benar kita terapkan bagaimana caranya. Nah, di sini kita sebagai pendidik di sini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, bukan berarti menyalahkan si murid. Tuh. Yang keduanya adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya. Nah, mencari solusinya. Proses berarti harus kita berkolaboratif dengan kepala sekolah, dengan dewan guru yang lain, dengan wali kelasnya, gitu. Biasanya di sini tidak harus kita sendirian, tapi kita harus ada kolaborasi. Nah, di sini ya, kembali lagi yang proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan ini tadi, ya, kita tidak harus menyalahkan sepenuhnya. Seandainya ada pertanyaan, kenapa? Pertanyaan kenapa itu adalah merujuk atau menyalahkan. Tapi yang baik itu apa dan kenapa. Jadi tidak menyudutkan orang. Kalau kenapa itu sama saja kita menyudutkan. Nah, seperti contoh gambar di sini. Oke. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, yang pertama ada penghukum, ya, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, di sini kita sebagai apa? Mungkin kalau sebagai penghukum kita ambil dari peraturan sekolah yang misalnya terlambat datang sekolah, kamu dihukum, dipanggil. Nah, peraturannya. Nah, kalau merasa pembuat bersalah, ya, ini biasanya merajuk, yaitu tadi, misalnya contohnya adalah bagaimana temannya merusak atau menyontek. Nah, biasanya ditanyakan, apa yang kamu lakukan? Kenapa bisa kamu berbuat seperti itu? Ya, ataupun misalnya tidak membawa tugas PR atau tidak mengerjakan. Ini yang membuat merasa bersalah. Nah, yang ketiganya adalah sebagai teman, ya, anggap sebagai teman dan pemantau. Nah, di sini juga guru juga harus sebagai pemantau, memantau bagaimana perkembangan anak, ya. Nah, yang ini adalah manajer. Manajer itu sangat rentan benar. Bagaimana kita harus benar-benar menyikapi, bagaimana kita harus benar-benar membimbingnya sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi
kontrol guru. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini contohnya hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah penghukum karena menghukum. Terus, kalau yang pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera juga. Nah, di sini sebagai teman kita mengajak, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini kita juga sebagai teman. Kalau anaknya sering kali berkali-kali punya masalah, jangan dihukum lagi, tapi kita sebagai teman. Mungkin ini adalah kontrol yang ketiganya. Nah, bagaimana kontrol ketiganya? Ajak sebagai teman. Nah, setelah itu kamu sudah peraturan yang inginnya ada sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini adalah sebagai pemantau. Berarti si anak itu harus langsung harus langsung memakai atribut itu agar tidak terulang lagi pelanggarannya. Nah, posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer kita membuat pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ini adalah tugasnya sebagai manajer. Hanya membimbing, ya, mendekati, ya, kita ambil hatinya bagaimana kita sebagai manajer. Itu kira-kira ada yang ditanyakan ya Bapak Ibu? Cukup. Oke. Nah, di sini ya, di sini adalah pembuat merasa bersalah tadi. Posisi apakah aku nih di sini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh, ini adalah pembuat merasa bersalah. Posisi apakah aku? Nah, kamu tidak pernah melakukannya. Lalu dijawab, kamu tidak benar melakukannya sebagai penghukum. Posisi apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, ini contoh tadi ya. Nih sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Nah, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah sebagai pemantau. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kira-kira gimana? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Pak Juli bisa menjelaskan kenapa? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Biasanya kita melakukan adalah peraturan kelas. Kira-kira apa? Kenapa? Nah, baik, terima kasih Pak Uta. Tadi Pak Uta telah menanyakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya kita buat di dinding-dinding tembok. Kita membuat seperti jadwal piket, kemudian tentang kebersihan. Dan sedangkan keyakinan kelas, kita membuat keyakinan bersama siswa kita untuk membuat keyakinan seperti sebelum masuk kelas kita
membersihkan sampah selama 5 menit. Mungkin seperti itu fakta yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Juli untuk jawabannya. Nah, keyakinan kelas tadi, ini mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu biasanya kita tetapkan, kita selalu ditempel di dinding-dinding seperti yang Pak Juli katakan, yaitu seperti jadwal kelas, benang kelas, itu adalah peraturannya, sudah tercantum peraturan-peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi yang Pak Juli sebutkan, misalnya sebelum kita masuk, nah contohnya sebelum kita masuk, kita mengucapkan salam, kita absen, kita berdoa, absen. Nah, setelah itu kita setiap pembelajaran kita bikin peraturan kelas, ya. Setiap peraturan kelas itu kita terapkan. Bagaimana? Agar pembelajaran kita aman dan nyaman. Ya, yang pertama misalnya, contohnya keyakinan kelas, tidak boleh mengobrol saat jam pelajaran atau jam belajar, itu tidak boleh mengobrol. Terus peraturannya tidak boleh menyontek saat diberi tugas, nah atau soal-soal tuh. Terus apalagi selain itu keyakinan kelasnya, nah merapikan atau membereskan meja setelah pulang sekolah, atau jam pelajaran beres saat pulang membersihkan atau membereskan kelas. Mungkin itu yang membedakan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Tuh, kenapa bukan peraturan kelas? Ya. Next. Nah, pembentukan keyakinan kelas bisa bersifat abstrak, ya. Berupa pertanyaan universal yang tadi anak-anak jawab tadi. Terus bisa dibuat dalam pertanyaan yang positif. Nah, tuh dikasih tempelan. Bagaimana membuat keynote, dia menulis, ya. Tapi ada di sini, yaitu tadi bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pertanyaan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, semua warga kelas dilibatkan. Nah, tidak harus satu orang, semua kelas dilibatkan agar si anak bisa menerapkan, yaitu keyakinan kelas itu tadi. Oke. Nah, di sini tadi ada yang dijelaskan di depan tadi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, identitasnya ini distabilkan dulu saat ini. Yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Terus tiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Gitu. Menstabilkan identitas. Mungkin bisa dijelaskan Pak Juli, ada yang bisa menjelaskan menstabilkan ini segitiga restitusi, mungkin ada yang bisa. Baik, terima kasih. Ya, saya akan mencoba menjelaskan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Biasanya validasi tindakan yang salah itu yang pertama, kemudian yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini, ketika kita ada salah satu siswa ataupun kita melihat salah satu siswa ketika ada yang melakukan pelanggaran, kita tidak harus langsung menanyakan ataupun menyimpulkan kesalahannya, tapi kita tanya dulu
apa tindakan dia, mengapa, dan menstabilkannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Oke, itu terima kasih dari jawaban Pak tadi bahwa benar kita harus menanyakan dulu kesalahannya dulu tadi ya, meyakinkan dulu apa kesalahannya dan tindakannya yang salah itu seperti apa. Nah itu. Nah di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Nah ini untuk menstabilkan identitas berbicara kepada anak. Jadi wajar dibuatnya masih seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari mana permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah ini untuk menstabilkan anak. Inilah pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban supaya si anak tidak tersinggung atau tidak merujuk ke anak itu. Nah itu. Nah di sini ada validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Nah, bisa Bapak Ibu bisa diterapkan di sini dipertanyakan. Kalau seandainya anak yang Ibu ini yang salahnya adalah tindakan seperti inilah yang kita tanyakan kepada anak. Ya, contoh di sini adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jangan istilahnya mengapa kamu melakukan itu. Nah itu adalah kenapa itu kita harus tindakan. Ya, misalnya apa? Nah, terus yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, misal terjadi lebih buruk, misalnya si anak itu saat melakukannya, misalnya tadinya bermain, terus kena pukulan, lalu berantem pukul, bisa jadi terjadi ada batu misalnya di situ. Nah ini bagaimana kalau misalnya lebih buruk lagi dari itu selain memukul misalkan. Nah itu ini adalah tindakan yang salahnya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang selanjutnya adalah kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu ya, itu adalah validasi yang salah. Selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa keyakinan kelas itu? Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu ya. Nah, ini adalah penutup bagaimana dalam menerapkan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar ya, standar kepribadian profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu memrefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai seorang manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab ya. Jadi ini adalah penutupnya tadi. Kita juga harus bersifat sebagai manajer yang siap menuntun anak ya, murid-muridnya yang bersifat seperti itu. Dan kita juga sebagai guru juga kita terapkan disiplin positif tadi ya, yang saya jelaskan tadi, yang memiliki standar kepribadian profesional. Kita sebagai guru juga harus profesional dan berjiwa sosial ya, yang mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Kita juga harus bisa menjaga sifat kontrol tadi. Kita sebagai manajer juga kita harus bisa menuntun anak agar lebih baik ya. Kita harus bersifat sebagai manajer. Terima kasih. Nah itu menggerakkan ya. Semoga penyampaian
saya pada hari ini ya bisa bermanfaat, bisa ada masukan ataupun ilmu yang bisa masuk, walaupun itu tidak banyak, mudah-mudahan bisa diterima dan diterapkan oleh Bapak Ibu semua di sekolahnya masing-masing atau Bapak Ibu semua di kelas. Kita terapkan bagaimana kita tadi untuk melakukan budaya positif itu tadi. Ya, sekian dan saya akhiri.